Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan bab fikih, yaitu kita sampai pada pasal faslun fi bayanin najasati wa izalatiha, ya. Pasal yang menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Baik, qala al-musannifu rahimahullah, ya. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal yang menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakh qubail kitabis shalah. Pasal ini biasanya disebutkan sebelum bab salat, ya. Pada sebagian naskah atau kitab-kitab fikih yang lainnya diketengahkan, dihadirkan, ditulis sebelum penjelasan tentang pasal salat. Namun ada yang menjelaskan biasanya dijelaskan setelah bab thaharah. Wan najasatu lughatan asy-syai'u al-mustaqdar. Nah, jadi kita untuk melengkapi pembahasan ini kita harus tahu istilah-istilah yang dimaksud, ya. Yang pertama adalah istilah najis. Najis itu ada dua aspek cara memandangnya. Yang pertama adalah dari aspek bahasa, dari aspek bahasa. Kalau bahasa sekarang istilahnya, kalau bahasa karya tulis, dari aspek etimologi, ya. Yang dimaksud dengan najis lughatan atau aspek etimologi adalah asy-syai' al-mustaqdar, sesuatu yang kotor. Itu dari aspek bahasa. Misalkan darah kotor, maka itu najis. Tanah yang kotor, becek, najis. Selokan karena kotor, najis. Tapi dari aspek bahasa. Sehingga dari sini tidak semua, nanti kalau kita bandingkan dengan aspek terminologi maupun dari sisi istilah, tidak semua yang kotor itu najis, ya. Tapi dari aspek bahasa, semua yang kotor, yang kita anggap kotor itu adalah najis. Nah, sebelum kita menjelaskan dari sisi atau definisi secara istilah atau secara syar'i dari sudut pandang agama Islam, dari sudut pandang ilmu fikih, maka para ulama itu ketika menjelaskan sebuah definisi atau mendefinisikan sebuah istilah, itu harus memenuhi dua unsur, ya. Sebuah istilah atau sebuah definisi secara syar'i itu harus jami'un mani'un, ya. Itu yang sering kita dengar, ya. Mungkin kalau jenengan baca, maka dua istilah ini harus terpenuhi. Ketika seseorang membuat sebuah istilah, definisi terhadap satu kata, maka harus memenuhi unsur jami'un, bermakna komprehensif, menyeluruh. Semua yang dimaksudkan oleh definisi tadi harus dicakup semuanya, ya, harus terangkul semuanya. Maka itu sebuah istilah yang dianggap benar, sebuah definisi yang dianggap layak, definisi yang sesuai. Dia harus merangkul semuanya. Yang kedua, mani'un.
Sesuatu yang tidak terkait dengan definisi tersebut harus tercegah, ya, harus keluar dari situ. Jadi betul-betul definisi ini adalah sebuah definisi yang lengkap, ya, yang lengkap. Ya. Saya tegaskan kembali, ketika seseorang, ya, seorang ulama mendefinisikan sesuatu, maka harus memenuhi unsur jami'un mani'un. Jami' artinya menyeluruh, komprehensif. Mani' menolak semua yang tidak terkait dengan definisi tersebut. Ya, perhatikan di sini. Karena ini definisinya cukup panjang dalam mazhab Syafi'i, ya, terkait masalah najis. Kalau di mazhab Hambali itu biasanya cukup menyebutkan asy-syai' al-mustaqdar syar'an, ya, sesuatu yang kotor tapi dari aspek sudut pandang syar'i. Kotor dari sudut pandang syar'i, bukan kotor dari sudut pandang kita sebagai seorang manusia. Karena tolak ukur barometer manusia untuk mengukur, menilai sesuatu itu kotor berbeda-beda, ya, sehingga yang menjadi barometer adalah syariat, ya. Nah, sesuatu yang kotor ini sudut pandangnya syariat. Kalau syariat menganggap itu kotor, tapi manusia tidak menganggapnya kotor, maka yang menjadi dikedepankan adalah sudut pandang syariat. Karena itu harus disepakati. Kalau manusia berbeda-beda. Coba kita lihat definisinya secara istilahi atau secara syar'i atau secara terminologi dalam mazhab Syafi'i. Kullu ainin haruma tanawuluha, ya. Kullu ainin haruma tanawuluha, setiap materi yang haram untuk dikonsumsi. Itu, ya, jadi ada beberapa penggalan di sini. Setiap materi yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi. Setiap materi yang dilarang untuk dikonsumsi. Misalkan kita ambil sampel contoh. Manusia haram dikonsumsi enggak, Pak? Haram. Kecuali Sumanto, ya. Nah, Sumanto makan manusia. Manusia itu dilarang untuk dikonsumsi daging manusia. Tapi manusia tidak dihukumi najis. Betul? Betul enggak? Nah, kenapa? Manusia tidak dihukumi najis. Maka di sini ada tambahan la li hurmatiha. Bukan karena kemuliaannya, wala listiqdhariha, bukan karena kotornya, wala lidororiha, bukan karena mudarat atau membahayakan, fi badanin aw aqlin, baik terhadap tubuh maupun terhadap akal. Kita jelaskan satu-satu di sini. Materi, benda, sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, tapi bukan karena kehormatan, karena kedudukannya. Sehingga ungkapan la li hurmatiha itu mengeluarkan yaitu manusia. Jadi manusia tidak masuk dalam definisi najis. Sesuatu yang haram dikonsumsi tapi bukan karena kehormatannya, kemuliaannya. Contohnya adalah manusia. Manusia tidak najis karena manusia itu terhormat, manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Aku telah muliakan manusia. Sehingga manusia itu tidak najis sekalipun tidak boleh dimakan. Tapi karena kehormatan, karena kemuliaannya itu, ya, manusia dilarang untuk dimakan. Ya, sehingga di sini disebutkan wa kharaja biqaulihi la lihtiramatiha aw la lihurmatiha maitatul adamiyyi. Ya, sehingga definisi la lihurmatiha itu untuk mengeluarkan dari definisi tersebut, yaitu sesuatu yang disebut dengan manusia. Materi yang tidak boleh dimakan
bukan karena kehormatannya atau kemuliaannya, contohnya adalah manusia, maka manusia itu keluar dari definisi najis. Satu. Yang kedua, walal istiqdariha wa bi'adamil istiqdar al-manni wa nahwihi, bukan juga karena kotornya. Contoh misalkan di sini disebutkan contohnya yaitu mani. Mani boleh dimakan, boleh dikonsumsi menjadi menu sehari-hari? Tidak boleh. Ya. Tapi apakah mani itu najis? Beberapa hadis menyebutkan mani itu bukan najis. Ya. Contohnya di sini di dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat laqad ra'aitani afruqu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maniyya farkan fayusalli fihi, rawahu Muslim. Kata Aisyah, sesungguhnya engkau telah melihatku mengerok ya, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam mani ya. Jadi Anda itu melihat saya mengerok mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu beliau memakai baju tersebut untuk sholat. Fayusalli fihi ay fayusalli fi thawb. Ya, jadi sholat dengan memakai baju yang ada maninya tersebut, yang sudah kering. Maka ini menunjukkan bahwa mani adalah suci. Kalau mani itu tidak suci, tentu Nabi tidak memakai baju tersebut untuk sholat. Karena di antara syarat sah sholatnya adalah harus suci badan, pakaian, tempat kita untuk sujud dari najis. Riwayat Imam Muslim. Walau kana najisan, di sini juga disebutkan kalau mani itu najis, lam yuktafa bifarqihi, maka tidak cukup seorang istri yang bernama Aisyah radhiyallahu anha untuk membersihkan najis tersebut, andai mani itu najis, yaitu dengan mengeroknya. Maka harus dengan mencucinya. Nah, tapi di sini Aisyah cukup mengerok mani Nabi yang ada di baju yang sudah mengering, dikerok, lalu Nabi memakai baju tersebut untuk sholat. Maka ini menunjukkan bahwa mani itu hukumnya suci. Ya. Sehingga ungkapan walal istiqdhariha, materi yang tidak boleh dikonsumsi bukan karena kotornya, itu mengeluarkan benda atau mengeluarkan materi yang disebut dengan mani, karena mani hukumnya suci ya. Tapi kita melihatnya kotor, jijik gitu kan, maka baju yang terkena mani harus dicuci ya. Walali dharariha fi badanin aw aqlin, demikian juga bukan karena membahayakan tubuh maupun akal. Ada materi yang tidak boleh dikonsumsi, tapi bukan karena membahayakan. Bukan karena membahayakan baik terhadap tubuh maupun akal. Di sini disebutkan wa nafid dharar al-hajar wan nabat al-muttar bi badanin aw aqlin. Sebagai contoh, ada sesuatu yang memudaratkan badan, membahayakan tubuh kita. Contohnya adalah batu, kerikil. Nah, boleh kita makan kerikil? Enggak boleh. Ya, kecuali kuda lumping itu makan kerikil, makan paku ya. Orang normal tidak makan kerikil, tidak boleh. Kenapa? Karena makan batu, makan kerikil, makan paku itu akan membahayakan tubuh. Ya, akan membahayakan tubuh. Sehingga najis ini sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, tapi bukan melihatnya dari aspek situ, bukan karena membahayakan itu, bukan ya. Jadi definisi ini mengeluarkan hal-hal seperti paku, batu, kayu. Maka paku, batu, kayu itu hukumnya suci, dia bukan najis. Karena kalau dia dikonsumsi, dia membahayakan. Sehingga ini tidak dikonsumsi karena membahayakan, bukan karena najisnya. Bukan karena najisnya, karena membahayakan. Atau tumbuh-tumbuhan yang dia itu membahayakan akal.
Ada nggak Pak tumbuh-tumbuhan yang membahayakan akal? Kecubung, ya, tahu kecubung? Saya pernah lihat itunya, apa namanya, tanamannya, tapi alhamdulillah belum pernah mencoba, ya, belum pernah mencoba. Hanya dikasih tahu gitu li kecubung, ya. Hati-hati germangan ki, mirip kayak terong, ya, kayak buah terong, kecubung. Lalu kemudian kalau di Aceh apa namanya, ganja, ya, ganja itu di sana ditanam. Itu akan merusak akal, menutup akal, sehingga seseorang ketika makan tumbuhan tersebut, daun tersebut atau buahnya, dia akan terhalusinasi, tertutup akalnya sehingga tidak normal. Nah, najis itu sesuatu materi yang tidak boleh dikonsumsi, bukan karena memudaratkan akal, membahayakan akal, menutup akal, bukan. Jadi kecubung itu secara materi suci, tanaman tersebut. Ganja secara materi suci, tapi dia tidak boleh dimakan bukan karena najis, tapi karena membahayakan akal. Sehingga di sini bahwa yang dimaksud dengan najis secara syar'i itu adalah kullu ainin haruma tanawuluha. Lalu kemudian disebutkan alal itlaq. Alal itlaq itu secara umum, baik kadarnya banyak maupun sedikit. Halatul ikhtiyar. Halatul ikhtiyar. Maka halatul ikhtiyar ini mengeluarkan, yaitu kondisi seseorang yang makan najis dalam kondisi darurat. Halatul ikhtiyar itu dalam kondisi normal. Sesuatu materi yang tidak boleh dikonsumsi, baik banyak maupun sedikit, dalam kondisi normal. Orang tersebut mengonsumsinya dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi terpaksa. Contoh terpaksa, hewan anjing dan hewan babi secara materi dalam Islam dihukumi najis semuanya. Bahkan kalau misalkan ada hewan, mohon maaf, anjing mengawini kambing lalu hamil, ya, hamil, kambing tersebut kemudian beranak, maka kullu syai'in mutawallidatun minhuma fahuwa najis. Maka peranakan hasil persilangan antara anjing dengan kambing dihukumi najis, karena anjing itu kan termasuk mughalladhah, najis berat, sehingga dikuatkan, lebih diberatkan, lebih dominan, dihukumi dominan najis anjingnya daripada kambingnya, sehingga peranakannya pun dihukumi najis. Ya. Itu sampai peranakannya saja. Sehingga di sini ketika seseorang dia dalam kondisi darurat, ke tengah hutan, dia sudah tidak punya makanan, dia membawa anjing, hewan peliharaannya untuk menjaga dia. Kemudian di tengah hutan dia kehabisan makan, daun-daunan sudah kosong, ya, misalkan seperti itu. Sehingga dia hanya ada dua pilihan. Kalau tidak menyembelih anjingnya, maka dia mati. Mati atau dia tetap hidup tapi makan hewan anjing, makan daging anjing. Maka dalam kondisi itu, di mana secara materi anjing, daging anjing itu adalah najis, namun karena kondisi darurat dia boleh makan, ya, boleh makan daging anjing. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya diharamkan. Ma'a suhulati tamyiz, yang mudah dibedakan, ya, yang mudah dibedakan. Artinya di sini, wa bisuhulati tamyiz aqlud dud al-mayyit fi jabnin aw faqihatin wa nahwi dzalika. Ya. Jadi mudah untuk membedakan. Misalkan sebagai contoh, ada kita makan buah jambu. Buah jambu di dalamnya itu ada belatungnya. Ada belatungnya. Tapi kalau belatungnya sudah mati itu menjadi najis. Belatung yang mati itu najis. Ya, belatung yang mati itu najis. Karena ada sebuah kaidah menyebutkan kullu hayawanat tahiratun ilal qalbi wal hinjir. Jadi semua hewan yang hidup itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Jadi hewan yang hidup itu yang najis itu cuma dua, anjing sama babi. Anjing sama babi. Sehingga kalau kita lihat ada belatung, gerak-gerak nih, kita makan jambu, gerak-gerak.
Apa hukum belatung tersebut? Najis apa suci? Suci, Pak. Haram dimakan atau boleh dimakan? Itu hukum lain. Tapi kalau kita mengatakan hukumnya itu suci atau tidak, hukumnya suci. Kenapa? Masih gerak-gerak. Artinya dia masih hidup. Semua hewan yang hidup, maka dia dihukumi suci kecuali anjing sama babi. Anjing sama babi. Sehingga belatung itu pun dihukumi suci secara materi. Tapi kalau kita berkata, bolehkah itu dikonsumsi atau tidak? Baru Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, wa hurrimat alikumul khaba'ith, dan diharamkan atas kalian sesuatu yang menjijikan. Jijik nggak lihat belatung? Jijik. Tapi ada orang yang mungkin nggak jijik gitu ya. Ada yang nggak jijik. Nah, sehingga dari sini jelas bisa dibedakan tersebut ya. Ma'suhulatit tamyiz, bahwa benda tersebut itu gampang dibedakan, bahwa ini sudah menjadi maitah, sudah menjadi bangkai atau tidak. Nah, jadi dari sini definisinya panjang sekali nih, Pak. Kullu 'ainin hurima tanawuluha 'alal itlaq halal ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha wala li istiqdariha wala li darariha fi badanin aw aqlin. Setiap materi yang haram dikonsumsi, baik banyak maupun sedikit, dalam kondisi normal, dia bukan dalam kondisi terdesak darurat, yang mudah dibedakan. Jadi mudah dibedakan. Kalau susah dibedakan, contohnya apa? Bakteri-bakteri itu kan nggak bisa dibedakan gitu kan, nggak bisa terlihat oleh mata. Lalu hurmatiha, bukan karena kehormatannya, contohnya manusia, atau bukan karena kita menganggapnya kotor, jijik, contohnya adalah mani, wala lidororiha, bukan juga karena membahayakan sebagaimana yaitu batu, kayu misalkan, baik terhadap tubuh kita maupun akal, seperti tumbuh-tumbuhan yang memabukkan ya. Itu definisi secara syar'i, tapi ini cukup panjang, memang cukup panjang sekali dalam fikih Syafi'i. Ada yang menyebutkan sebagai simpelnya. Jadi itu definisi yang lengkap ya, yang jami'un mani'un. Yang kedua, ada yang menyebutkan definisi najis itu adalah syai'un mustaqdaratun yamna'u sihhatas shalah haitsu lam yurakhas. Sesuatu yang kotor dari sudut pandang syariat yang mencegah atau membuat sholat kita tidak sah. Itu dalam definisi ulama yang lain. Dan tidak ada rukhsah keringanan di dalamnya. Tidak ada rukhsah. Karena nanti ada beberapa rukhsah, maka ini pengecualian. Misalkan syai'un mustaqdarun, sesuatu yang kotor, yang mencegah seseorang tidak bisa sholat, atau yang menyebabkan seseorang sholatnya tidak sah. Misalkan darah. Darah itu dihukumi najis karena ketika seseorang berlumuran darah, maka dia tidak boleh sholat atau sholatnya tidak sah karena tubuhnya berlumuran najis. Tapi yurokhos, dia mendapatkan keringanan apabila darahnya itu sedikit. Misalkan kita di sini ada bisul kecil misalkan, pas sholat kesenggol, mengalir dikit darah, maka itu tetap sah sholatnya, ya tetap sah. Tapi kalau di baju kita habis nyembelih kambing atau ayam berlumuran ke sini banyak gitu, maka itu tidak sah karena najisnya cukup banyak. Nah, itu tidak yu'fa'anhu wala yu'fa'anhu. Jadi kalau banyak itu tidak mendapatkan keringanan. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan penjelasan tentang masalah najis di dalam fikih, yaitu anta'udda uddan, Anda cukup menghitungnya. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang ada dikumpulkan, karena dia berpegang kepada satu kaidah al-aslu fil asya toharah. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Wala yuhkamu binajasati dzalika illa ba'da tahqiq. Maka kita tidak boleh menghukumi hal tersebut kecuali harus betul-betul jelas kalau hal tersebut adalah najis. Paham nggak Pak?
Hukum segala sesuatu itu, hukum asalnya segala sesuatu adalah suci. Kursi suci, kayu suci, lalu kemudian pintu suci, rumah suci, tanah suci. Maka kita tidak boleh menghukumi perkara-perkara tersebut najis kecuali kalau betul-betul ada dalil yang menyatakan itu najis. Sehingga karena berdasarkan kaidah ini para ulama mengatakan yang najis itu tidak banyak berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bisa dihitung dengan hitungan tangan menurut mereka. Sehingga mereka tidak mendefinisikan ini. Najis itu apa? Tidak mendefinisikan najis itu adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan, baik banyak maupun sedikit, dalam kondisi normal yang bisa mudah dibedakan, bukan karena kehormatannya, bukan karena kotornya, bukan karena membahayakan tubuh maupun akal. Wah, tidak panjang lebar seperti itu. Mereka mengatakan yang namanya najis adalah satu, air kencing, dua, kotoran ya, PAB apa namanya, pup itu. Yang ketiga darah, yang keempat anjing, yang kelima khinzir, babi dan seterusnya. Jadi mereka sebutkan langsung materinya. Kenapa? Karena menurut mereka sesuatu yang najis itu sedikit. Berdasarkan kaidah hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Selama tidak ada dalil yang mengatakan itu najis, maka kita tidak boleh menghukumi hal tersebut sebagai sesuatu yang najis. Ya, sebagai pembanding misalkan. Ini lebih mudah biasanya. Ketika seseorang bertanya, kalau ipar itu sih mahram atau bukan gitu kan? Ipar, kakak ipar atau adik ipar itu mahram atau bukan? Misalkan gitu. Maka para ulama tidak menyebutkan definisi mahram. Al-mahram adalah kada wa kada, tidak. Tapi langsung dia menyebutkan ayatnya. Mahram adalah hurrimat alaikum, hurrimat ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum dan seterusnya itu di dalam surat An-Nisa itu. Kalau kalian hafal ini, maka kalian akan mudah mengidentifikasi bahwa di luar itu bukan mahram. Mahram itu artinya seseorang yang tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi. Baik itu karena sepersusuan, atau karena hubungan kandung, atau karena pernikahan. Jadi ada 3. Kalau tidak salah ada sekitar 17 atau 18. Kalau 17-18 hal ini kita hafal, ibu kita, anak perempuan kita, lalu kemudian saudara kita, saudari kita ya, lalu kemudian keponakan kita dan seterusnya, maka dia akan paham bahwa di luar itu berarti bukan mahram. Di sini pun demikian. Kalau hafal darah itu najis, kemudian madhi itu najis, kemudian muntahan itu najis, lalu kemudian daging babi, anjing itu juga najis, maka di luar itu bukan najis ya. Itu menurut sebagian para ulama. Paham nggak Pak sampai di sini? Insyaallah ya. Kopi luwak. Wah, ini ada pertanyaan. Kopi luwak, bagaimana ini? Najis nggak Pak? Ada yang suka minum kopi luwak? Itu memang asli dari kopi yang dimakan hewan luwak ya. Katanya seperti itu ya. Jadi hewan luwak itu musang ya. Dikasih makan kopi, lalu kemudian kopinya dimakan, masuk ke perut, ternyata tidak hancur di dalam lambungnya, masuk ke usus besar, kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Nah, ketika keluar masih dalam bentuk kopi. Nah, setelah melewati proses yang panjang itu, perjalanan panjang itu, katanya lebih enak. Katanya, katanya. Kalau saya belum pernah ya, karena saya bukan pecinta kopi. Ya. Belum pernah saya. Nanti setelah mempelajari ini paham ya. Tunggu Pak, sabar ya. Tentang menghukumi kopi luwak. Nah, setelah ini, jadi definisinya udah selesai. Kemudian thumma dzakara al-musannifu dhabitan lin najis.
al-kharij minal qubul wad dubur biqaulihi. Kemudian musannif penulis dia menyebutkan satu kaidah, satu aturan, satu batasan-batasan tentang najis ya, yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan maupun jalan belakang. Biqaulihi dengan ucapannya wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najis. Semua ma'i itu adalah sesuatu yang cair. Semua benda cair yang keluar dari jalan kubul, jalan depan, kemaluan depan, wad dubur maupun dari dubur, jalan belakang, dihukumi najis. Dihukumi najis. Ini kaidah, Pak. Jadi kita kalau paham kaidah gampang, simple. Semua yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, dari dubur maupun dari kubul, hukumnya najis. Wa huwa sadiqun bil kharij al mu'tad. Dan ini sesuai dengan sesuatu yang keluarnya adalah mu'tad, itu biasa. Benda ini keluarnya sudah biasa. Manusia yang keluar dari jalan belakang yaitu kotoran ya. Maka itu sesuatu yang biasa, terbiasa keluar. Atau dari jalan depan, air kencing, air seni. Wa bin nadir. Namun ada juga hal-hal yang jarang keluar. Gak biasa keluar dari situ tapi memungkinkan untuk keluar. Contoh misalkan dam wal qaih, darah ataupun nanah. Biasanya orang yang mohon maaf ambien ya, mengeluarkan nanah misalkan dari jalan belakang atau mengeluarkan darah. Maka di sini berdasarkan kaidah setiap itu kan semuanya cair. Setiap benda yang cair yang keluar dari jalan depan maupun belakang hukumnya najis. Berarti nanah pun najis, darah pun najis yang keluar dari jalan depan maupun belakang. Illal mani, ada pengecualian, kecuali mani ya, mani. Kalau mani keluar dari jalan depan, min adamiyyin aw hayawan ghair qalbin wa hinzirin. Sehingga ada sebuah kaidah mani jami'ul hayawanatin tahirun illa maniyil qalbi wal hinzir. Jadi di sini disebutkan semua yang keluar dari jalan depan maupun belakang dalam bentuk cair, materi tersebut, objek tersebut cair, maka dihukumi najis kecuali mani, karena mani bentuknya cair. Baik itu dari manusia maupun hewan, kecuali hewan anjing maupun babi. Jadi hewan anjing, babi semuanya najis. Sehingga ada sebuah kaidah, semua mani hewan itu dihukumi suci. Kambing, kuda, sapi, kecuali yaitu anjing sama babi. Jadi parah sekali ini ya, luar biasa, anjing sama babi. Au ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau peranakan yang lahir dari keduanya. Ya, dari keduanya. Babi kawin dengan babi, peranakannya babi juga sama. Materi tubuhnya najis, maninya juga najis. Au min ahadihima, seperti tadi, babi atau anjing kawin dengan anjing yang babi dengan anjing atau babi dengan hewan yang suci dengan kambing, peranakannya dihukumi najis, maka maninya pun juga najis ya. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin wa kharaja bima'i ad-dud wa kullu mutasallib la tahilluhu al-ma'iddatu. Di sini ya, ini akan menjawab pertanyaan tadi. Falaysa binajisin bal huwa mutanajjis yathuru bil ghusli wa fi ba'din nusakh wa kullu ma yakhruju bil lafdil mudhari' wa isqati ma'i'in. Ya. Wa kharaja bima'i'in. Ya. Sehingga di dalam kaidah tersebut setiap benda cair yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Mengeluarkan pernyataan ini, mengeluarkan definisi tadi adalah adud ya, cacing, semacam cacing atau belatung yang keluar dari jalan tersebut. Ini kan nggak biasa. Maka
cacing yang keluar dari jalan tersebut dihukumi najis atau suci, Pak? Nah, mohon maaf, ada anak cacingan gitu ya. Ketika keluar cacingnya itu, cacingnya najis atau suci? Hah? Kan di sini wa kullu ma'iin, setiap yang cair. Nah, cacing cair enggak? Enggak, berarti berarti suci. Ada yang gini, apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya? Ini. Nah, sehingga di sini makanya di sini cacing berarti dia bukan cair ya. Wa kullu mutasallib la tahiluhu al-ma'idah. Setiap benda padat yang tidak hancur dicerna oleh lambung. Al-ma'idah itu lambung. Falaisa binajisin, maka itu tidak najis, bal huwa mutanajis. Kok disit kopi luwak, sabar disit ya. Nek ya paham kopi luwak paham. Tapi dihukumi tidak dihukumi najis, tapi mutanajis. Nah itu bedanya. Jadi cacing tersebut karena dia bukan cair, dia padat. Atau ada benda lain yang padat tapi tidak bisa dicerna oleh seseorang, lalu kemudian keluar dari jalan tersebut, maka dihukumi dia bukan najis tapi mutanajis. Berarti apa bedanya najis dengan mutanajis? Najis itu adalah secara zatnya, materinya semuanya najis. Kalau mutanajis, dia aslinya benda suci, tapi karena terkontaminasi tercampur benda najis sehingga menjadi najis. Nah, untuk menjadikan dia itu suci maka dicuci. Kalau materi-materi najisnya, unsur-unsur najisnya hilang, maka dia kembali suci. Baju kita suci, terkena air kencing, setelah kita cuci air kencingnya hilang, maka kembali suci. Maka baju yang terkena najis air kencing namanya mutanajis. Tapi air kencing itu mutanajis atau najis? Air kencing najis, materinya mau diulek-ulek dia tetap najis. Mau disiram berapa kali, air kencingnya tetap najis. Ya, tetap najis. Atau misalkan hewan babi dan anjing, mau disiram misalkan 1000 galon, tetap dia najis karena dia materinya najis. Ya. Nah, dari sini sehingga kita bisa membedakan di sini, ya. Sehingga kita bagi menjadi 3. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah rih. Benar nggak? Ada yang keluar dari jalan depan dan belakang, tapi bentuknya angin. Benar? Ya. Bukan hanya dari belakang saja, Pak. Dari jalan depan pun bisa mengeluarkan suara. Tuh, gitu kan. Itu mengeluarkan suara. Berarti keluar angin. Kalau nggak keluar angin, nggak mungkin mengeluarkan suara. Maka dari jalan depan maupun dari jalan belakang itu mengeluarkan angin. Tapi yang sering ini, mohon maaf, perempuan. Ya. Untuk perempuan, laki-laki nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Perempuan mengeluarkan angin dari depan maupun belakang. Maka angin tersebut dihukumi thahir. Ya, jadi mohon maaf kalau ada seseorang yang buang angin nggak perlu istinja, nggak perlu cebok, nggak perlu ya, karena dihukumi suci. Itu angin. Ya, rih. Yang kedua ma'i. Sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang dalam bentuk cair. Dalam bentuk cair. Maka sesuatu yang keluar dari 2 jalan tersebut kalau dalam bentuk cair semuanya dihukumi najis kecuali mani berdasarkan hadis Aisyah tadi. Yang ketiga dalam bentuk benda padat mutasalliban, ya, dalam bentuk benda padat. Nah, dalam bentuk benda padat ini ada 2, yaitu najis sama mutanajis. Najis sama mutanajis. Yang dari awal memang dia sudah semua materinya najis. Kalau mutanajis memang hukum asalnya dia suci. Sebagai contoh misalkan, yang najis benda padat yang keluar dari jalan depan maupun belakang, ya. Kotoran ya, BAB itu kan termasuk bagian dari benda padat. Ya. Nah kalau BAB-nya cair, ada BAB cair, mencret, ya berarti masuk kaidah ma'i, berarti semuanya
najis. Nah, kalau yang keluar padat, apa manusia kebebelen, ya, kebebelen, metune atos banget kayak garan pesok misalkan. Itu juga kalau itu murni ghaid, kotoran, maka itu dihukumi najis. Kenapa? Karena itu terbentuk di dalam perut sebagai proses sisa-sisa makanan, ya. Ghaidun, ya, maka itu dihukumi najis. Yang kedua, kalau dari jalan depan, misalkan apa namanya itu penyakit apa? Kencing batu. Saya belum pernah lihat apa betul-betul mengeluarkan batu atau enggak. Bisa ya. Jadi kencingnya bisa mengeluarkan benda padat itu. Nah, kalau kencing batu, kalau batunya itu hasa, batunya itu keluar dari jalan depan ketika pipis mengeluarkan batu tersebut, kerikil tersebut, maka itu dihukumi sebagai materi yang najis, bukan mutanajis. Kenapa? Karena proses terbentuknya benda padat tersebut terjadi di dalam kandung kemih. Di dalam kandung kemih, ya. Nah, kemudian ini benda padat ya yang terjadi di dalam perut. Kemudian yang kedua, mutasaliban, benda padat yang dihukumi mutanajis. Mutanajis itu adalah memang awalnya suci, tapi kemudian dia keluar dari dua jalan tersebut. Seperti kopi luwak tadi. Seseorang mengonsumsi misalkan apa? Ya, biji salak ya mbok ya. Apa mangan rambutan, lagi enak gini-gini, rambutannya enggak Aceh gitu kan. Digelewe nang batire keselok mlebu kan. Mlebu, ternyata enggak hancur. Besok keluarnya masih gitu ya, masih utuh gitu, pagi masih utuh ya. Jadi Mas Hendra, eman-eman teku mbah bae lah. Eman-eman teku mbah bae, dagingnya si anak gue gitu. Tuku kan lumayan sekilo 15.000 dicuci karena hukum asalnya rambutan suci. Setelah dicuci bersih, maka itu kembali suci. Tapi jangan dipraktekin Mas Indra. Ya, itu tetap suci. Itu dihukumi dengan namanya mutanajis. Hukum asalnya suci tapi menjadi najis. Cara menghilangkannya dengan dicuci. Setelah dicuci maka dia menjadi suci kembali. Maka termasuk di dalamnya adalah kopi luwak. Luwak dikasih makan kopi. Nah, kemudian masuk ke dalam perut, bercampur dengan najis di dalamnya, keluar masih dalam bentuk kopi. Maka materi kopi itu tidaklah najis, tapi mutanajis. Sehingga untuk ya supaya kopi tersebut bisa dikonsumsi harus dicuci betul-betul bersih sehingga hilang semua hal-hal yang najis. Setelah itu kembali menjadi suci ya, kembali menjadi suci ya. Sudah jam 8 ya. Jadi dari sini mungkin yang pecinta kopi luwak aman ya. Aman. Insyaallah kita lanjutkan besok ya yang lainnya dengan cara mensucikan najis-najis tersebut ya. Ya. Ya, misalkan termasuk madhi ya, madhi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari jalan depan, itu cair. Maka berdasarkan kaidah kullu ma'in kharaja minas sabilaini fahuwa najis. Maka madhi hukumnya najis. Tahu madhi, Pak? Bukan medi. Medi gue apa? Demit, gue medi. Kalau teman saya, awas ana medi, itu namanya demit. Madhi. Madhi itu adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan karena mula'abah, bermesraan dengan pasangannya misalkan jenengan ada yang jauh dari sini di luar kota, enggak ada ya, atau mungkin dari gunung tapi enggak pernah pulangnya seminggu sekali ya. Nah, mungkin nelpon gitu, nelponnya mesra-mesra gitu, itu biasanya akan keluar cairan seperti itu, maka itu dihukumi najis. Apalagi terakhir ini sebagai penutup ada sebuah hadis yang menguatkan ya. Kata hadis Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seseorang yang gampang mengeluarkan madhi. Ya, mungkin dicutik nang bojone tok, ya keluar madhinya. Siapa tahu ada seperti ini karena sahabat terjadi kuntu rajulan madzaan, artinya gampang banget mengeluarkan madhi. Ya, lihat istrinya kemedeping telu tik gitu. Dek langsung keluar gitu kan. Maka fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku pun malu untuk bertanya kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lima kanati binatihi minni, karena putri beliau itu adalah istriku. Saya malu, nggak enak itu. Wahai Nabi, aku ini madza, gampang mengeluarkan. Kenapa? Gitu kan, takut ditanya itu kan. Fa amartu al-Miqdada, lalu aku menyuruh sahabat Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madzi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Cukup kemaluannya dicuci, setelah itu berwudu. Jadi nggak perlu mandi, ya, nggak perlu mandi. Nah, perintah untuk mencuci, maka ini menunjukkan kalau madzi itu najis. Ya, hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.